Seputar Indonesia. Akibat turun hujan lebat, sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta terendam banjir. Dua kelompok masyarakat yang bertikai di Ambon sepakat menempuh cara dialog untuk menyelesaikan konflik. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia hari ini Minggu 27 Januari 2002. Bersama saya Joy Astro. Dan saya Leli Hermawan. Pemirsa, Joy akan menyampaikan laporan pertama. Silahkan Joy. Baik. Banjir yang terjadi di Jakarta akibat hujan lebat yang turun semalam hingga petang tadi belum juga surut. Di sejumlah kawasan pemukiman, air masih menggenangi jalan dan rumah-rumah warga. Di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 3 RW di wilayah ini masih digenangi air setinggi 30 hingga 50 cm. Dari ketiga RW itu, RW 3 yang paling parah dilanda banjir. Saat hujan lebat semalam, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga hingga petang tadi masih membersihkan rumah mereka yang terendam banjir. Petugas posko banjir di Kelurahan Petogogan, Marali, menjelaskan, banjir selalu datang jika hujan turun sangat deras. Banjir paling parah terjadi pada tahun 1996. Ketinggian air mencapai 2 meter dan posko banjir yang baru didirikan awal Januari ini menjadi dapur umum dan tempat mengungsi warga jika rumah mereka terendam banjir. Genangan air yang cukup mengganggu juga dirasakan warga Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan yang berdekatan dengan Kelurahan Petogogan. Di kawasan Tegal Alur, Kemal Raya, Jakarta Barat, banjir juga menggenangi kawasan pemukiman. Semenjak pembangunan jalan tol Sediatmo, kawasan ini selalu dilanda banjir karena pada saat hujan deras, air tidak bisa mengalir ke laut. Genangan banjir seperti ini sudah dirasakan warga kawasan Tegal Alur, Kemal Raya, Jakarta Barat selama lebih 2 pekan ini. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta selama beberapa hari belakangan ini menyebabkan kawasan berpenghuni sekitar 360 KK ini di ruas sepanjang 2 km lebih terus terendam banjir setinggi 40 cm. Akibat air yang menggenangi dalam rumah, warga terpaksa memindahkan perabotan rumah mereka ke tempat yang lebih tinggi. Kini mereka juga terpaksa membeli air bersih untuk keperluan minum dan MCK. Mereka mengaku banjir seperti ini sudah dirasakan sejak 5 tahun lalu ketika ruas tol Sediatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta dibangun. Dulu sih lagi jalan tol ini belum ada, emang banjir itu kayaknya air ini liwat terus, liwat tol gitu maksudnya. Jadi sekarang kan ada jalan tol, jadi air ini terbendung gitu. Sejumlah warga juga menuturkan sejauh ini belum ada upaya Pemda memperbaiki kawasan ini terbebas dari banjir. Sehingga warga berinisiatif meminjam pompa penyedot air secara cuma-cuma milik Jasa Marga. Saluran tanggul yang ada di Kali Apuran ini supaya itu kerjaan Pemda Bu atau DPU gitu. Kalau bukan DPU atau warga yang jelas nggak sanggup Bu. Mereka yang tinggal tidak jauh dari lokasi banjir secara bergotong royong juga mengeruk selokan agar air dapat mengalir ke kali. Udah sebulan banjirnya mah, baru sedot hari ini. Iya, ini makanya saya berani nimbain lagi disedot. Upaya menyedot air sebenarnya hanya upaya sementara untuk menyurutkan genangan air. Apabila hujan deras turun lagi, air bah akan kembali menggenangi kawasan ini. Karena itu, sejumlah warga meminta Pemda segera turun tangan menangani masalah yang telah berlangsung tahunan ini. Mereka berharap tinggal di kawasan ini tidak selalu dibayangi bencana banjir tahunan. Nita Daule dan Budi Hartadi melaporkan. Dua kelompok masyarakat yang bertikai di Ambon akhirnya sepakat melanjutkan dialog untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan ini diungkapkan kedua belah pihak dalam pertemuan terpisah dengan Menko Polkam dan Menko Kesra, serta Gubernur Maluku di Ambon hari Sabtu. Pemerintah pusat kembali mengupayakan penyelesaian kasus Ambon setelah berhasil menyepakati deklarasi Malino bagi penyelesaian kasus Poso. Menko Polkam, Menko Kesra, serta jajaran Muspida Maluku Sabtu kemarin melakukan pertemuan dengan tokoh dua kelompok masyarakat Ambon dari Muslim dan Kristen. Dari pertemuan terpisah ini mengemuka keinginan untuk menyelesaikan kasus Ambon melalui dialog. Hussein Toyisuta, perwakilan dari kaum Muslim, setuju penyelesaian Ambon dengan cara dialog.
Namun demikian, pihak Muslim tetap meminta kasus 19 Januari 1999 yang mengawali konflik berkepanjangan di Ambon diusut tuntas. Tentunya kita tidak setuju, tapi harus akar permasalahan diangkat. Sementara itu, tokoh Kristen Ambon yang diwakili Ketua Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia Maluku, Henry Lolean, menyatakan perlunya kejujuran dan keikhlasan untuk menuntaskan konflik Ambon. Signifikan yang harus serius ditangani adalah kejujuran dari pemerintah pusat, karena tanpa kejujuran maka kita tidak bisa mengharapkan suatu penyelesaian konflik, dan kita tidak akan melihat penyelesaian ini secara patrial, tetapi harus secara komprehensif. Menko Kesra Yusuf Kala menilai keinginan dua pihak menyelesaikan kasus Ambon secara dialog merupakan langkah maju. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah segera merespon keinginan masyarakat Ambon tersebut dengan melakukan pertemuan lanjutan. Sementara itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan berupaya maksimal menuntaskan kasus Ambon dalam tahun 2002 ini. Pemerintah akan mempertemukan dua kelompok yang bertikai, mendengarkan harapan mereka, serta membangun konstruksi penghentian konflik, supremasi hukum, dan rehabilitasi berbagai fasilitas sosial yang rusak akibat konflik. Susilo mengakui kasus Ambon lebih rumit daripada kasus Poso. Karenanya, dibutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dari Poso, berkisar 9 bulan. Dari Ambon, Husain Abdullah melaporkan. Meski situasi di Poso, Sulawesi Tengah sudah kondusif, sebagian warga yang mengungsi memilih ikut program transmigrasi nelayan. Dari 50 kepala keluarga yang ditampung di lokasi pemukiman transmigrasi, 5 kakak diantaranya pengungsi asal Poso. 50 kakak atau 250 jiwa transmigran nelayan ini akan ditempatkan di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Mereka mendapatkan bantuan berupa 1 unit rumah dan peralatan nelayan seperti pancing, pukat, rompong, perahu katinting, dan mesin. Seorang pengungsi asal Tentena, Abdul Mustaqim, mengatakan ia memilih ikut program transmigrasi nelayan karena masih ragu untuk kembali ke Tentena meski sudah ada jaminan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan. Menurut Mustaqim, program transmigrasi nelayan lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik daripada kembali ke daerah asal mereka. Selain untuk meningkatkan taraf hidup, program transmigrasi nelayan ini juga untuk menambah penghasilan asli daerah karena Desa Tondo memiliki potensi laut yang sangat luas. Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menyayangkan langkah sejumlah anggota Dewan Penasehat yang akan membentuk tim penyelamat partai. Menurut Akbar, pelaksanaan rapat pimpinan Golkar akan dipercepat, tetapi tidak untuk membahas kasus Bulog. Usai melakukan temu kader Partai Golkar se-Kalimantan Timur di Tenggarong hari Sabtu, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan percepatan pelaksanaan rapat pimpinan Partai Golkar pada 7 hingga 9 Februari mendatang tidak berkaitan dengan kasus Bulog yang sedang dihadapinya. Menurut Akbar, masalah Bulog tidak diagendakan secara resmi dalam rapim tersebut. Materi yang akan dibahas adalah tindak lanjut konsolidasi organisasi, merumuskan prioritas program dan persiapan partai menghadapi pemilu 2004. Akbar juga menegaskan dalam rapim tersebut ia tidak akan mengajukan permohonan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai. Saya itu kan sebetulnya sudah kita bicarakan pada waktu pertemuan konsultasi antara DPP dengan DPD dengan ketua-ketua DPD pada tanggal 3 Januari yang lalu, dan pertemuan itu telah menghasilkan suatu kesepakatan bahwa DPD memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan DPP di bawah kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum. Dan kemudian ia menegaskan kembali menyayangkan langkah sejumlah anggota Dewan Penasehat yang akan membentuk tim penyelamat partai guna mendata siapa saja yang suka dan tidak suka kepada Akbar, serta mengidentifikasi kasus Bulog apakah sebagai masalah pribadi atau partai. Akbar mengatakan tim penyelamat partai seharusnya tidak hanya menyelamatkan partai, tetapi juga ketua umum. Apalagi kasus Bulog akan berimbas kepada Partai Golkar. Secara garis besar, ya, partai kita masih solid karena secara struktural yang menjadi perhatian kita dari sisi partai tentu adalah seluruh jajaran partai sampai ke DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Dan kita ketahui bahwa DPD tingkat 1 semuanya solid. Bahkan justru beliau menanam benih-benih perpecahan di dalam tubuh partai. Nah, ini yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan dari seorang penasihat yang kita hormati.
Akbar menambahkan Dewan Penasehat tidak berwenang melakukan kegiatan operasional dan mengambil keputusan atas nama partai. Langkah Dewan Penasehat ini dinilainya telah melampaui aturan organisasi. Namun Akbar menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada mekanisme organisasi. Dari Kalimantan Timur, Luba Rosita dan Gunawan melaporkan. Pemirsa, seputar Indonesia segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya, Kiai Abdullah Siddiq Mu'in akui terima uang $80.000 Amerika dari Tommy Soeharto. Dua pengurus Partai Persatuan Pembangunan P3 Lampung yang bergabung ke P3 Reformasi akhirnya dipecat. Pemecatan kedua kader P3 ini berkaitan dengan pernyataan mereka yang akan mendirikan P3 Reformasi di Lampung. Keputusan ini diambil dalam Mukerwil P3 Lampung hari Sabtu. Kedua kader P3 yang dipecat adalah Wakil Ketua Abdurrahman Bafadal dan Sulaiman Ibrahim, Kabid Kaderisasi DPW P3 Lampung. Kesalahan mereka adalah hadir pada saat deklarasi P3 Reformasi di Jakarta 20 Januari lalu. Ketua Umum DPW P3 Lampung, Malhani Manan, mengatakan selain kedua kader tersebut masih ada seorang pengurus, yaitu Wakil Bendahara Napoleon yang juga hadir pada deklarasi P3 Reformasi di Jakarta. Namun DPW masih meneliti lebih lanjut kejelasan sikap politik yang bersangkutan. Abdurrahman yang dihubungi melalui telepon membenarkan rencananya mendirikan P3 Reformasi. Namun menurut Abdurrahman, pemecatannya tidak syah karena yang berhak memecat adalah DPP P3. Kiai Abdullah Siddiq Mu'in mengaku telah menerima uang $80.000 Amerika atau sekitar 800 juta rupiah dari Tommy Soeharto melalui Dodi Sumadi. Siddiq juga mengakui beberapa kali menemui Tommy. Tersangka kasus dugaan penggelapan 20 miliar rupiah atas laporan Tommy Soeharto, Abdullah Siddiq Mu'in mengaku telah menerima uang $80.000 Amerika Serikat atau senilai 800 juta rupiah dari Tommy Soeharto. Kuasa hukum Siddiq, Supriyadi di Polda Metro Jaya hari Minggu menyatakan uang tersebut diterima kliennya dari Dodi Sumadi di Hotel Sunter Jakarta tanggal 19 Oktober tahun 2000. Bukan Tommy. Dodi Sumadi, ini ada titipan dari Mas Tommy, gitu ya, diterima titipan itu. Kapan Kiai waktu itu ada di Danau Sunter? Kemudian oleh Pak Kiai Siddiq, nggak enak, uang apa ini? Dia datang ke Cendana, menanyakan pada Mas Tommy, uang apa ini? Uang halal, saya perbantukan Pak Kiai Siddiq untuk membangun pondok pesantren. Sudah dipakai untuk membangun, udah selesai. Itu aja. Menurut Supriyadi, pertemuan antara Tommy dan kliennya telah berlangsung sebanyak 4 kali, yakni tanggal 14, 18, 19, dan 20 Oktober tahun 2000. Supriyadi mengungkapkan, kliennya Siddiq Mu'in mengenal Tommy Soeharto melalui Dodi Sumadi, yang selanjutnya menjadi penasihat spiritual Tommy Soeharto. Supriyadi juga membenarkan bahwa kliennya pernah melakukan pertemuan di rumah Tommy di Cendana dengan beberapa rekan Tommy, di antara Dion Hardi dan Talib Abdullah. Namun Supriyadi menolak menjelaskan tujuan pertemuan tersebut. Rencananya pemeriksaan atas Abdullah Siddiq Mu'in akan dilanjutkan hari Senin di Ditserse Polda Metro Jaya. Yudianto dan Akmal Yusmar melaporkan. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Maksum Jauhari menilai keliru jika pihak kepolisian dan media massa menyebut Abdullah Siddiq sebagai seorang kiai karena Siddiq tidak mempunyai pondok dan santri. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Maksum Jauhari yang biasa dipanggil Gus Maksum menyesalkan pihak kepolisian dan media massa yang menyebut Abdullah Siddiq sebagai seorang kiai. Gus Maksum menegaskan Siddiq Abdullah Mu'in bukanlah seorang kiai karena tidak memiliki pondok dan santri. Siddiq justru lebih banyak terlibat kegiatan yang dilarang agama. Bukan, kiai bukan, dukun juga tidak bisa, tukang godok gitu. Tidak mungkin dia bangun seperti itu kalau tidak dapat uang begitu-begitu itu. Kalau tidak menipu Tommy, ya dari mana? Dari pantauan RCTI di kampung halaman Siddiq Mu'in di Dusun Karangnongko, Desa Susu Bangu Kandat Kediri, tidak terlihat kegiatan layaknya di pondok pesantren umumnya. Menurut salah seorang istri Siddiq, ada sekitar 30 anak yang tinggal di pondok At-Tauhid.
dibanding bangunan pondok pesantren umumnya, bangunan gedung Pondok At-Tauhid tergolong istimewa. Gedung yang dibangun awal tahun 2001 lalu berlantai 2 dengan ukuran sekitar 10 kali 30 meter. Rencananya Pondok At-Tauhid akan diresmikan hari ini namun gagal karena Siddiq Muin ditangkap polisi. Koresponden Juga Pamungkas melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya kehidupan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara semakin memprihatinkan akibat kenaikan harga solar. Harga dan pasokan minyak tanah di tingkat pangkalan dan eceran di Jakarta mulai berangsur stabil. Di beberapa pangkalan minyak tanah di Jakarta hari ini, pasokan minyak tanah yang beberapa waktu lalu sempat langka telah kembali normal. Harga minyak tanah di pangkalan saat ini sesuai dengan keputusan gubernur yakni Rp760 per liter. Demikian juga di tingkat eceran, harga minyak tanah rata-rata Rp900 hingga Rp1.000 per liter. Sebelumnya sempat dijual dengan harga Rp1.200 sampai Rp1.500 per liter saat diumumkan kenaikan harga BBM. Kehidupan para nelayan tradisional di Muara Angke, Jakarta Utara semakin memprihatinkan menyusul kenaikan harga BBM. Banyak nelayan yang tidak lagi melaut karena biaya untuk membeli solar tidak sebanding lagi dengan hasil tangkapan. Hari-hari belakangan ini, Pak Basman, nelayan tradisional Muara Angke, Jakarta Utara, sempat putus asa dan tidak ingin melaut. Ia kecewa karena biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar kapal kecilnya tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Bila sebelumnya dengan 10 liter solar ia bisa membawa pulang rajungan hingga 20 kg, kini tangkapannya tidak pernah lebih dari 3 kg. Saat ini banyaknya limbah dan musim angin barat membuat rajungan sulit dicari. Ya kalau dapat 3 kilo cuma 30. Sudah dipotong. Jadi kalau dipotong harga solar, ya dorong itu kotor. Kotor. Berarti Bapak sekarang mengeluhkan laut pasang susah dapat ikan. Iya. Terus solar juga naik itu Pak ya? Ya susah itu istilahnya pendapatan kurang, ya solar ya naik segala-galanya. Bahan mata terasa lagi ya. Para nelayan menyesalkan kenaikan solar, listrik, beras, dan barang kebutuhan pokok saat ini. Sekarang banyak limbah, rajungan juga pada mati. Ya kan kita buat dijual, buat makan juga nggak bisa, udah pada mati kan. Jadi makanya nelayan ini kayaknya gimana ya, udah kayak putus asa jadi nelayan. Kalau bisa cari kerjaan lain, saya mau kerjaan lain, tapi nggak bisa, kemampuannya bisa nelayan doang. Bisa caranya gimana gitu nelayan bisa dibantu. Jangan sampai sekali ada bantuan, nelayan mah bagian omongannya doang. Tapi subsidinya tahu kemana itu. Kemana Pak? Jatuhnya. Nggak tahu udah kemana, mana kita bisa tahu. Lagi nelayan besarnya juga nggak bisa apa-apa, pada diem aja. Apalagi kita nelayan kecil. Nelayan kecil Muara Angke, Jakarta Utara ini tidak pernah bermimpi memiliki kapal besar. Mereka yakin impian tersebut mustahil. Mereka hanya berharap tetap dapat melaut dan menangkap ikan lebih banyak. Eli Husin dan Ibnu Batuta melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan masih seputar kehidupan masyarakat kecil, terutama pedagang kaki lima yang penghasilannya menurun drastis setelah kenaikan harga BBM. Pemirsa, beban hidup masyarakat kini semakin berat dengan naiknya harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Masyarakat kecil yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM ini. Omset mereka turun drastis antara 20 hingga 50%. Sebagian besar pedagang kaki lima di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur belakangan ini lebih banyak merenungi nasib mereka daripada melayani pembeli. Sejak diumumkan kenaikan harga BBM pertengahan Januari lalu, tak banyak pembeli yang melirik dagangan mereka. Oji misalnya, pedagang barang loakan yang menggelar dagangannya di trotoar jalan ini mengakui pembeli tak lagi seramai sebelum kenaikan harga BBM. Hal yang sama juga dialami pedagang pakaian jadi, jam tangan, dan barang-barang kelontong.
Kendati harga dagangan mereka tidak dinaikkan, pembeli tetap enggan datang. Akibatnya omset mereka menurun antara 20 hingga 50%. Oji mengaku sebelum harga BBM naik bisa membawa pulang keuntungan 30 hingga 60 ribu rupiah. Sekarang ini paling banyak 25 ribu rupiah per hari. Sedangkan Sahrul Gunawan yang berjualan celana panjang hanya bisa mengantongi keuntungan 25 ribu rupiah per hari. Padahal sebelumnya bisa mengantongi 100 ribu rupiah. Makin susah lah Pak, masalahnya kan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dan dari Studio 5 RCTI Kebun Jeruk Jakarta, saya Joy Astro. Dan saya Leli Hermawan beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.